For next time, ingatkan saya saja ya. Right, recording is starting ya. Oh, already started ya. Okay, jadi tadi sampai present participle clauses. I hope you guys can understand ya the explanations ya. Let's move on to past participle clauses. Let me see. Kita move on. Ini present. Kemudian ada past ya. Nah, past itu fungsinya yang pertama adalah with a similar meaning to an if condition. Kita akan belajar if nanti di pertemuan berikutnya. Pertemuan keberapa saya lupa, pokoknya di dalam semester ini kita akan belajar if conditional clauses ya. Nah, ini seperti ini. Ditaruh di depan past participle-nya, used in this way, participles can make your writing more concise ya. Nah, itu artinya adalah if you use participles in this way, nah, kan if ya, jadi use in this way itu adalah kependekan dari kalimat if you use participle in this way, gitu maksudnya guys. Ya, apa yang digunakan? Participles ya. Karena participles-nya yang digunakan berarti dia bukan agent, bukan melakukan action kan dia. Jadi dia dipakai past participle, model pasif jadinya ini. Use in this way, participles can make your writing more concise. Ya. Kemudian sama kayak yang present tadi, dia give the reason for an action ya. Contohnya, worried by the news, she called the hospital. Nah, asalnya sebenarnya nih guys, kalimatnya adalah she was worried by the news. She called the hospital. Karena dia worried by the news, oleh karena itu she called the hospital. Nah, she was worried by the news itu dijadikan pendek, jadinya only worried by the news saja di sana. Nah, the third one is to add information about the subject of the main clause ya. Nah, ini main clause-nya adalah he walked towards the stage ya kan. Nah, ditambah lagi dengan filled with pride ya. Jadi maksudnya ini adalah kalau misalnya pertanyaannya, how did he walk towards the stage? Oh, he walked towards the stage filled with pride. Itu maksudnya add information ya. Jadi guys, kalau misalnya orang bilang add information, kalian tuh harus ada di your mind adalah WH questions. Ada yang tahu apa itu WH questions? 5W1H. Ya, very good ya. Itu adalah information questions kalau dalam bahasa Inggris maksudnya ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi ya. Jadi kalau misalnya ada di situ disebutkan to add information ya, berarti itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang WH questions itu tadi ya. Oh, sudah lewat. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait past participle clauses? Ini saja dulu past participle fokusnya. Ayo. Ma'am. Jadi, ya silakan siapa? Dela, ma'am. Ya, Dela, silakan Dela. Kalau we use participle berarti yang main clause-nya ini past tense ya? Oh, tidak harus ya? Tidak harus. Berarti sama seperti di atas yang tadi present tidak harus ya? Ya, yang sebenarnya present-nya adalah participle-nya Dela. Kalimatnya itu bisa beda. Bisa dalam bentuk past, bisa dalam bentuk future, bisa dalam bentuk present ya. Contohnya itu yang di sini ada kalimat satu kan, use in this way, participles can make. Can make itu kan present ya. Present pakai modal. Ya. Begitu. Jadi yang sebenarnya berhubungan sama present past-nya itu participle-nya. Ya. Jadi jangan confuse ya guys. Present participle berarti dia ing ya. Dan dia bisa di pairing dengan kalimat, mau kalimat present tense, mau kalimat past tense, itu boleh. Ya, gitu maksudnya. Nah, past participle, ya, past participle, itu yang past participle-nya adalah yang clauses-nya. Ya, jadi dia bisa di pairing dengan sentence dalam tenses apa saja, gitu loh maksudnya.
Bisa paham itu sampai di sana? Sangat clear. Hah? Clear. Yeah, that's good ya. Jangan sampai bingung. Nanti kalian ingat, oh past participle berarti dia harus past tense. Enggak ya guys ya. Jadi past participle, oh ini verb 3 ini. Oh present participle, oh ini verb ing. Gitu maksudnya ya. Oke, berarti saya bisa move on to perfect participle. Ya. Nah, itu dua tadi tidak terkait sama tenses, sedangkan yang ini dia terkait sama tenses ya. Kenapa? Karena perfect participle show that the action they describe was finished before the action. Jadi ada sebuah kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian lainnya. Nah, kalau kita ngomong itu dalam bahasa Inggris, cuma satu aja tenses yang bisa pakai itu, yaitu apa namanya? Past perfect tense ya kan ya. Ini dia. Jadi ini, oke. Nah, itu ada future itu nomor 2. Jadi dia bisa juga dipakai di future, ya. Seperti itu. Tapi kebanyakan dia dipakai di past tense ya guys, karena kan kejadiannya sudah selesai sebelum action di main clause ya. Kalau yang having finished the training, they will be fully qualified doctors. Itu bisa dipakai model if ya guys. Ya, kalau seandainya dia sudah selesai trainingnya, mereka akan menjadi dokter yang qualified ya. Itu maksudnya itu. Nah, kalau misalnya itu dalam bentuk sentence biasa, dia di pairing sama past tense ya. Contohnya ini, having got dressed ya. Setelah dia berpakaian, having got dressed, he slowly went downstairs. Nah, di situ ada past tense ya. Kemudian yang kedua juga, having been made redundant, she started looking for a new job. Nah, started-nya itu yang bentuk past tense ya. Nah, jangan lupa di perfect participle itu selalu having-nya depannya guys ya. Jadi having, modelnya adalah having tambah past participle atau kata kerja bentuk ketiga ya. Di sini di kalimat pertama itu apa kata kerjanya ya? Having got dressed itu yang mana kata kerjanya? Finish. Ya. Got. Kata kerjanya apa di kalimat pertama? Got. Got, good. Kata kerja di kalimat kedua yang mana itu? Finish. Very good. Kata kerja yang di kalimat ketiga? Been. Made. Ya, been made ya, karena dia bentuk pasif ini, been made. Ya, bentuk pasif been made. Kalau yang dua di atas itu bentuk aktif namanya. Ya. Alright. Ada pertanyaan sampai di sana dulu? Jadi ada present, ada past, also perfect participle clause. Questions sampai sana? Sila kita diskusi dulu, atau ada misalnya informasi yang mau ditambahkan, misalnya kalian ada yang tahu, oh mem ini ternyata ada tambahan nih informasinya nggak gini gitu, nggak apa-apa, silakan. I'm open to comments, ya, sila. Mbak Patricia, ini chatbox-nya terlambat ya, Patricia, baru muncul di saya ini. Clause is a group of words, function is one part of speech. Ya, sila ada yang boleh ditanya? Bisa ya berarti ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap kalian 100% bisa, gitu. Maksudnya latihannya bisa nanti gitu loh, ya. Yang 3 ini, oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke ini sementara ya, sambil diingat-ingat mau nanya apa. Sambil diingat-ingat mau nanya apa, silakan juga catat di chat box kalau malu-malu ngomong ya. Sila. Saya lanjut ke participle clauses after conjunctions ya. Nah, kalian hafal jenis conjunctions yang ada? Apa aja model conjunctions yang ada di bahasa Inggris?
Ini kapan dia belajarnya conjunctions ya? Structure 1 kah? Conjunctions itu? Loh, gimana ini? Conjunctions apa aja? Apa fungsi conjunctions? Apa aja conjunctions? Penghubung kalimat, mem, conjunction. Ya, good. Menghubungkan dua Kalimat. clause ya. Mm-mm. Jadi dia menghubungkan dua clause kan? Karena ada koma. Nah, ada yang namanya subordinate conjunctions, ada coordinating conjunctions ya. Jadi, nah ini dia, kalian bisa lihat di sini ada bentuk conjunctionsnya before, after, ya. Itu kalian tahu, saya yakin ya. Kalau instead of, ada yang tahu apa artinya? Dipakai kapan tuh instead of? Pas kapan? Kalau mau pakai instead of? Saya Silakan Dela. contohnya, bingung kalau contohnya tuh kayak instead of using this, instead of taking, gimana ya? Wait a minute. Instead of going to the mall, it's better. Kayak kasih kayak penjelasan buat saran atau prefer gitu. Preference? Ya. Oh, instead of itu replacement ya. Misalnya instead of taking her mom to the A restaurant, ya, he decided to go to the mall, ya. Jadi ada replacement dari satu action ya. Jadi kalian harus tahu instead of itu nggak apa-apa dipakai di kalimat ya. Ya, ya. Kalau menawarkan saran, kamu bisa bilang juga instead of going to the mall, why don't we, misalnya gitu, why don't we ya. Kemudian ada di situ on ya. Kemudian ada juga since. Saya lanjutkan conjunctions yang di slides ya guys. Since itu apa artinya since? Ada dua arti since ya. Apa artinya itu since? Sejak. Sejak dan satu lagi penggunaan since. Nah, yuk yang lain selain Dela. Since, sejak, dan apa satu lagi? Harus tahu itu. Sudah semester 5 ini, mau nulis lagi nanti, jadi harus bagus. Since, sejak, sama satu lagi apa? Karena, very good ya. Sama dengan because dia ya. Right, good. Siapa yang bilang tadi itu? Lisa, ma'am. Ya, thank you Lisa. Since ya, jadi ada dua arti since, karena sama sejak ya. Nah, kemudian ada when di sana, when kalian tahu ya, I believe that. While juga, dan in spite of, apa arti in spite of? Mirip sama apa in spite of ini? Ayo. Yo guys, in spite of, apa itu? Despite? Ya, despite. Ya, apa itu? In spite of, despite. Itu meskipun, walaupun. Ya, good ya. Dia mirip although ya. Although, tapi kalau although dia akan di pairing dengan subject verb, saya tulis di chat ya. Jadi in spite of itu sama dengan despite ya, and similar to although. Yang although itu pakai th apa enggak ya? Ya silakan Dela. Ma'am, ini yang tentang although itu. Kan like I saw a lot of video tuh kayak banyak orang pakai do. Itu apa, ma'am? Oke, do ya. Do biasanya di spoken language ya, ada juga yang pakai tho. Kalau misalnya di WhatsApp kan biasanya I like it though gitu ya. Itu biasanya untuk to emphasize ya. For example, itu harus dalam konteks ya memahaminya. Misalnya nih, dia bilang begini, oh kamu tahu nggak the restaurant was so expensive ya, for example, ya kan?
hey, the restaurant we visited this morning is very expensive. I think we can go somewhere and next time, misalnya temennya A bilang, terus si B bilang, I like the food though, gitu. Jadi ada konteks. Dia emphasize, I like the food though. Ya, jadi ada emphasize, dia bilang, walaupun kamu bilang restorannya mahal, tapi saya suka makanannya. I like the food though. Ya, jadi itu dalam spoken ya, kebanyakan THO though di belakang. Ya, tapi kalau written itu pasti dipakai in spite of, despite. Itu lebih formal, lebih academic ya. Jadi, untuk present participle di kalimat ing bisa ditaruh di depan atau di belakang. You can put present participle, present clause, present participle clauses ya. Ini kamu tanya Angel present participle saja apa present participle clauses? Gimana Angel? Clauses gitu, Mem. Yang clauses ini ya? Iya, saya masih belum paham, Mem. Maaf. Oh, nggak apa-apa. Bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang Angel. Jadi nanti fungsinya aja yang membuat dia beda ya. Tadi fungsinya ada di atas itu. Kalau misalnya dia cause effect, nah dia bisa ditaruh di belakang. Kalau misalnya dia reason for an act, you can put the clause in the beginning of the sentence ya, Angel. Yes, Mem. Nah, kalau di kalimat ing, berarti dia ditaruhnya di belakangnya, karena kejadiannya berlangsung bersamaan ya. Kalau ing tuh cenderung dia akan menyebutkan kalimat yang bersamaan terjadi, kan gitu ya. Nah, itu biasa dia taruh di belakang. Gitu loh, Angel. Okay, thank you, Mem. Ya, you're welcome. Ya, Dela. Itu ya, Dela ya, tadi tentang do ya. Untuk semua juga ya. Bisa dipakai. Nah, ya. Itu berarti yang perfect participle clauses itu bisa kan dua kejadiannya itu jalan bersamaan gitu. Perfect participle. Oh, tidak bisa. Dia kan harus selesai dulu, baru ada kejadian lain. Perfect participle. Nah, coba lihat. Saya mundur ke satu slide. Ini kan perfect participle. Action they describe was finished before. Nah, jadi kejadiannya sudah selesai. Jadi tidak mungkin dia bersamaan, ya kan? Sudah selesai, makanya dia having. Having got dressed, sudah selesai berpakaian, baru dia went downstairs. Coba dibayang-bayangkan deh lah. Iya, berarti kalau kita mau balik kalimatnya, yang kayak having got dressed, he slowly went downstairs. Kalau kita mau put yang having di belakang, Ini taruhnya di depan lah. Gitu ya? Taruhnya di depan, karena ini kan perfect participle. Yang si Angel tanya tadi itu present participle. Bedain lo, Dela. Bentar. Coba. Slowly. Bisa nggak kayak gini, Ma'am? He slowly went downstairs after having got dressed. Ya, itu boleh. Boleh itu. Kalau kita mau pisah ke belakang ya harus pakai tambahkan conjunctions, pakai after. Ya. Oke. Ya. Ya, that's true. Tambahkan conjunctions. Kalau nggak ada conjunctionsnya nggak bisa dia. Oke. Ya, I get that. Ya, ini sebenarnya dasarnya adalah past perfect ya. Kalau perfect participle clause, kalian bisa rujuk ke past perfect ya. Nanti lihat past perfect kayak apa, terus nanti kalian paham sendiri gimana modelnya. Past perfect sudah dipelajari kayaknya tenses. I don't know, structure 1, structure 2. Ya. Nah, ini kita lanjut ke yang, ada lagi pertanyaan sampai sana? Atau mau terus di chat box sambil saya jelaskan ya, kita diskusi saja guys, biar lebih mudah dipahami ini, participle clauses ya. Ya, silahkan tulis di chat box saja ya, sambil saya ngomong-ngomong ini, saya juga baca chat box nanti, alright? So, ini ada participle clauses after conjunctions and prepositions, yang tadi ya. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Ada, semuanya harus diikuti oleh ing, conjunctions yang di atas ini ya.
Jadi before cooking, instead of complaining on arriving, while packing, in spite of having, ya. Jadi semuanya ditambah ing. Yes. Ada pertanyaan sampai sini? Nu? Mem, mau tanya. Ya. Silakan Diana. Berarti ini kan karena semua pakai ing semua itu jadi kegiatan yang dilakukan sekarang gitu, Mem. Oh, it doesn't have to be like that ya. Jadi bukan bentuk tenses dia. Dia bukan tenses dia, Diana. Kalau ing yang dilakukan sekarang itu tenses namanya. Ya, tense, waktu. Contohnya present continuous tense, past continuous tense, perfect continuous tense. Nah, gitu ya. Oke, Mem. Oke. Beda ya? Iya, Ini Mem. kelas ya guys ya, bedakan. Nah. Nah, nanti kalau sudah lihat dia contohnya, kalian bisa lebih paham ini pasti, saya yakin. Alright. Coba saya balik lagi ya. Biar lebih ini. Coba lagi ya. Memang gini guys, ini sudah karena I'm so sorry, structure 1 itu saya banyak nyuruh kalian buat tugas saja ya. Penjelasannya kurang, jadi mungkin your foundation is not that strong ya untuk grammar. Nah, and I'm so, I'm so sad that kalau kalian nulis, saya kan ada menjadi beberapa papers yang saya baca, and then the grammar is so bad ya. I'm so sad gitu kan. Padahal sudah dapat structure 1, structure 2, structure 3. 3 semester loh structure semua ya. Nah, sebenarnya itu masalah foundation ya. Jadi yang kita bahas hari ini itu bukan tenses ya guys, and there is a no correlation at all with tense ya. Jadi ini cuma hubungannya sama bentuk ing, bentuk ed, bentuk perfect ya. Nah, tapi memang participle itu adalah kata lain untuk menjelaskan verb ing ya. Kalau present participle verb ing, past participle bentuk ed, ya, gitu. Perfect participle itu nanti ing ed gitu loh. Gabungannya like perfect itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia present participle. Kemudian berikutnya ada past participle dan kemudian ada perfect participle ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah, ya. Ini kan karena recording, saya nggak tahu apa ini bisa di-upload di YouTube ya. Nah, saya coba nanti ya. Kalau nggak, saya share link aja, ya. Alright, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan go to exercise, ya. Exercise 1. Kalian sudah prepare kertas? Please prepare a piece of paper, guys. Ya, silakan Dela. Ma'am, kalau 2 kalimat kan, 2 kalimat. Kalimat pertama ini subjeknya tuh plural. Kalimat kedua subjeknya singular. Kalau kita gabungin, nanti yang digunain untuk yang di clauses ini, yang participle clauses ini, itu pakai verb dari subjek yang mana, Ma'am? Nah, ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Ayo. Kalau ada yang bisa jawab, ayo. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ayo, ada yang bisa bantu saya jawab? Dela nanya nih, misalnya di kalimat pertama itu subjeknya plural, kalimat kedua subjeknya singular. Kalau mau kita gabung, mana yang dipakai participle clauses-nya? Ayo. Sudah saya jelaskan tadi. Kan nggak bisa, Mem, subjeknya harus sama. That's it. Good, Rizval. Jawabannya Dela. Karena kalau participle clause hanya bisa kalau subjeknya sama, ya. Only for the same subject. Ya, guys. Ya, silakan Christina. Mem, bisa balik ke slide nomor 6 dulu nggak? Balik ke slide number 6. Okay. This one. Yes, Mem. Ya, okay, please. Ya, mau tanya Mem, untuk yang perfect participle ini, apa bisa ya Mem, kalimat he slowly went downstairs ini
dijadikan kalimat pertama, dan having got dressed ini dijadikan kalimat kedua, dan dipakai kata bantu after. Ya, siapa yang bisa bantu saya jawab? Ini sudah tadi. Bisa nggak he slowly went downstairs ditaruh di depan ya sebagai klausanya, klausa dia induk kalimat itu ya. Kemudian ditambahkan after, kemudian ditambahkan having got dressed. Boleh nggak? Ayo siapa bisa bantu saya jawab? Slowly-nya pindah depan kan, Mem? Yes. Bisa. Yang penting Iya. pakai conjunction. Pakai conjunction ya after ya. Sudah dijelaskan tadi. Ya. Gitu Kristina. Bisa ya Kristina kamu tambahkan after ya? Yes, ma'am. Thank you. Ya, you're welcome. Ada yang lain? Nah, Ma'am. kalau tidak, ya silakan. Saya sudah mau maju nih. ya, Dela, silakan Dela. Mem, tadi kan itu subjeknya kan beda kan, singular plural kan. Gimana kalau subjeknya itu singular tapi beda orang gitu? Ya, ayo jangan bisa bantu saya jawab. Subjeknya sama, harus kayak contoh he dengan he, she dengan she. Tapi Kalau nama orang, kalau Rizval sampingnya pakai he gitu. Yang penting sama orang satu, nggak boleh dua orang. berarti kalau orangnya contohnya namanya Bella dan Rival gitu, nggak bisa digabungin. Ya kan beda subjek itu. Satu subjek. Oke. Berarti kalimatnya nanti kayak mana tuh? Contoh, I am eating food while I am watching you. Itu kan satu subjek, bisa dijadikan present participle clause. Jadinya eating food, I am watching you. Bisa, Mem? Ya, boleh. Kalau dia tidak sama subjek yang sama itu maksudnya adalah Dela, coba di unmute dulu biar enggak Rizval tolong unmute. Ya, good. Jadi maksudnya sudah benar tuh Rizval yang jelasin. Kalau subjeknya Rizval berarti padanannya pronoun he, ya kan? Jadi kalau subjeknya totally different ya nggak bisa dibuat clauses, tidak bisa dibuat clauses yang participle gitu. Only for the same subject. Nanti itu belajarnya di relative clause kalau misalnya subjeknya berbeda, ya. Begitu. Thank you, Ma'am Karijal. Ya. Only for the same subject ya. Oke. Berarti sudah ready paper pen ya? Kita akan latihan ya. Paper pen. Nah, exercise 1 ya. Jadi ini form each pair of sentences, you need to make one sentence using an in clause ya. In clause ya. Sebentar. Ini kayaknya bukan in clause aja deh. Oh, participle clause ya. Sorry, saya salah ini instructionnya. Using a participle clause ya. Maksudnya participle clause itu bisa bentuk ing, bisa bentuk ed, bisa bentuk having sama ed ya. Nah, contohnya ini. Jadi misalnya nanti ada kalimat pertamanya, soal pertamanya, she was sitting in an armchair, she was reading a book ya. Subjeknya ini sama-sama she, jadi dia bisa digabung. Modelnya begini. Jawabannya she was sitting in an armchair reading a book ya. Alright guys, you just need to write down the answer ya. Saya kasih pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 ada 2 kalimat. Jill was lying on the bed. She was crying. Nah, kalian tulis jawabannya apa ya. Sila.
Tulis jawabannya di kertas yang sudah kalian siapkan ya. Jill was lying on the bed. She was crying. Sudah? Sudah selesai? Jawab nomor 1. Ditulis ya. Sudah, ma'am. Karena nanti kalian fotokan ke saya, ini akan kalian upload sebagai tambahan tugas nanti ya. Ditulis di kertas, jawabannya saja. Sudah? Masih ada yang belum? Sila. Kalau sudah, saya lanjut pertanyaan kedua ya. Sudahkah? Sudah, ma'am. Good. Pertanyaan kedua, I got home, I was feeling very tired. Silakan. Sudah? Sudah mau jalan 1 menit? Oke, sudah, saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Anne was watching television. She fell asleep. Sudah? Halo? Sudah, ma'am. Oh iya, kok nggak ada suara, saya jadi takut ya. Lanjut ya, nomor 4. Ini nomor 4. Done? Done, ma'am. Dan Good. Move on, number 5.
Done? Belum? Done, ma'am. Okay, move on. 6. Sudah? Lanjut number 7. Nah, kalian coba lihat dari nomor 5 sampai nomor 7 itu kan ada kata then. Nah, itu berarti dia kejadian yang terjadi setelah ya. Nah, itu nanti dia akan pakai yang tadi, yang ada kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian yang di past tense itu tadi ya. Yang dia pakai perfect tuh. 5, 6, 7. Ya, kalau sudah saya lanjut number 8. Right, kalau sudah lanjut number 9 ya. Sudah number 9? And the last one, number 10. Halo, halo. Masih ada di sini? Masih ya? Ma'am. Ya, good. 10. Sudah selesai semua? Belum, ma'am. Ya, silakan. Saya tunggu sebentar lagi.
Are you done with this? Yes, ma'am. Good. Yeah, let's check your answers ya. Saya stop presentasi ini. Dan sekarang coba diangkat kertasnya. Saya mau lihat di kamera, please, on cam. I need to make sure that you did, good, Krosya. Puspa, good. Rizval, yes. Christina, yes. Rani, good. Ya, di hold sebentar, tak foto. Ya, good. Very good. Ya, Hakam, mana punyamu, Hakam? Yes, good. Okay, thank you guys. You can turunkan. Alright, saya akan share jawabannya. Kalian cek ya, cek masing-masing apakah benar apa salah ya. Nanti ini jendela mana ya? Check your answers. Alright, coba dicek answernya. Sudah munculkah? Belum ya? Saya lagi, oke. Sabar ya guys. Seandainya tol langit sudah ada, ini share ini tinggal zoom. Langsung guys, kayak jet. Sudah muncul? Silakan dicek jawabannya. Ini, check your answer. Number 1 is Jill was lying on the bed, crying. Tinggal gitu aja ya. I got home feeling very tired. Ya, number 2. Number 3, and fell asleep watching television. Ya, atau boleh di depan watching television ya. Watching television, and fell asleep. Itu juga boleh. The girl ran over crossing the street. Ya. Kemudian number 5, 6, 7 harus ada kata having-nya. Jadi having bought tickets, we went into the theater, ya. Kemudian having had dinner, they continued on their trip, and having done her shopping, they continued on their trip also. Having done her shopping, Sue went for a cup of coffee, ya. Kemudian number 8, the firefighter was overcome by smoke, trying to put out the fire. Number 8 nih, trying to put out boleh ditaruh di depan. Yeah, so trying to put out the fire, the firefighter was overcome by smoke. Yeah. Number 9, the man slipped getting off the bus. Yeah. Right. Number 10 ada not di situ. Kalau dalam kasus participle clauses, guys, kalau dia negatif, not-nya taruh depan ya. Jadi not knowing his address, I could not contact him. Ini adalah cause effect ya. Penyebabnya adalah I don't know his address ya. Jadi akibatnya adalah I could not contact him. Jadi dia pasti di depan. Ya. Right, ada pertanyaan ini? Ada yang benar semua? Kebalik, ma'am. Punya aku, ma'am. Yang mana punyamu kebalik, Rizval? Number? Number 2, ma'am. Kamu bilang apa? Feeling tired, I got home. Feeling very tired, I got home. Nah, dia kan kejadiannya apa? Bersamaan ya. Jadi nggak bisa taruh feeling very tired di depan. Nanti kalau kamu taruh di depan jadinya cause effect. Ya kan? Karena saya capek banget, I got home. No. Kalau dia feeling very tired, I went home jadinya Rizval. Ya. Gitu. Jadi cocoknya di sini di setelahnya. Ya. Yang lain bener Rizval? Benar, yang salah, ma'am. Number 4 kayaknya. Oh, oke. Yang lain bagaimana? Nomor 4 saya run over, the girl was crossing the street, ma'am. Run over, the girl. Semua. Terbalik itu Rizval ya. Yang lain bagaimana?
Betul semua? No. Coba ditulis angka benarnya di ini, di chat box. Tapi kalau malu ya enggak apa-apa sih. Nanti fotokan ya, jangan lupa itu difotokan. Kemudian disertakan nanti pas submit assignment minggu depan ya guys. Ya, di submitnya yang ini, kan kalian tulis tangan tuh, kan sudah dicek-cek kan? Nah itu saya mau lihat ya. Kalian coret kah, kalian kasih apa, terus tulis itu betul berapa, kasih nilai sendiri ya. Misalnya saya betul 7, saya dapat nilai 70. Gitu. Saya betul 10, saya dapat 100A gitu. Saya betul 4, nilainya 40. Oh ini kayaknya setengah saya betul nih, mem nilai saya 85. Jadi nilai sendiri aja ya. Nilai sendiri ya, tulis pakai pena, kemudian difotokan dan dikumpulkan bersama assignment next week ya. Okay guys, is it ya? Alright. Ada pertanyaan lagi? Mem, Ya. nomor saya tuh nomor 2 ini jawabannya. I got home, I'm feeling very tired. Itu nggak apa-apa, Mem, kalau dikasih I am atau malah jadi salah. Oh, to be-nya tidak boleh ada lagi. Oh, Ya. Jadi I got home feeling very tired. Nah ya, clause kita ini nggak perlu ada to be lagi ya. Oke, Mem. Yes, Thank you. Diana. Yo, welcome. Name-nya seperti nama apa? Putri. Yes. Oke guys, kalau begitu silakan kunjungi spadanya sekarang. Saya buka kuis untuk terakhir ya. Aduh, ini nge-loading lagi. Bentar. Karena berat, beberapa masih ya. This one. Oke, ini ya. Jadi kalian bisa cek ini sudah buka kah kuisnya di situ? Belum ya? Spada, silakan go to Spada guys. Masih loading. Saya tadi siapkan di Spada ada kuis. Jadi kalian tinggal isi di sana kemudian submit. Nah, ini sudah saya let me open it for you. Show. Oke guys, silakan dilihat ada di situ kuis judulnya participle clauses. Ya, ditulis nama, kemudian dijawab ya. Kemudian terakhir kalau sudah dijawab semuanya, silakan klik nanti submit ya. Kirim. Ya, silakan saya tunggu sampai 10.20 ya. Mem, Silah. itu Ya. kuisnya pakai yang kayak tadi ya, Mem? Bukan. Itu Google Form. Buka Spada. Spada. Ya. Spada buka. Kemudian di Spada ada participle clauses, tinggal diisi di situ aja. Kemudian setelah diisi, kalian kirim di situ ada kata kirim. Nah, tinggal dikirim. Sudah ada yang bisa? Sudah, Mem. Ya, good. Silakan. Ya, saya biarkan kalian bekerja ya selama Mem, ini ngapain, Mem? ke Spada, kita nanya di Spada ada kuis ya, dalam bentuk Google Form, kamu tinggal isi terus dikirim. Sekarang, Mem. Yes, now. Respal.
Ayo, jangan lama-lama, 3 detik aja. 3 detik. 30 Bentar nih, detik. lagi dua nomor. Oh ya, silakan. Apa ada kelas lagi setelah ini? Kalian ada kelas lagi kah setelah ini? Ada, Mem. Oh, sinkron? Ada Google Meet or what? Belum tahu sih, Mem. Oh, kelas apa? Pendidikan kewarganegaraan. Oh, itu yang masih jadwalnya bertabrakan itu ya, Puspa ya. Jadi gimana ceritanya itu? Iya, Mem. Katanya sih yang kelas F itu hari Rabu, hari ini. Oh ya, itu fleksibel itu jadwalnya. Langsung tanyakan dengan dosen saja ya, proaktif ya. Karena di kelas saya juga gitu. Iya, Mem. Masih bahasa Inggrisnya masih mereka masih belum fix jadwalnya ya. Iya, Mem. Ayo guys. Nah, bagi yang sudah saya informasikan ya, jangan lupa dicek untuk tugas minggu depan itu ada membuat essay, cause and effect ya. Jadi setelah dicek, instruksinya adalah itu kalian membuat essay yang di dalamnya ada participle clauses ya.
Jadi ada topik yang saya sediakan di sana, sila dipilih salah satu dari 5 topik, kemudian dikembangkan menjadi satu buah tulisan ya, yang di dalamnya ada beberapa participle clauses. Boleh participle clauses present, boleh dalam bentuk past, dan boleh dalam bentuk perfect ya. Jika sudah paham semuanya, berarti yang sudah mengisi Google Form dan sudah mengisi sudah mengisi absen ya di Spada, boleh leave grup ini. Siapa yang sudah selesai di sini? Sepertinya Ayu sudah ya, Ayu ya. Puspa sudah ya, Puspa ya. Sudah semua? Iya, sudah, Mem. Puspa sudah. Ya. Hakam juga sudah, Hakam ya. Silakan leave this group ya. Jangan lupa tugas minggu depan itu dicek Spada ya. Sudah saya tulis di situ cause and effect essay ya. Oke? Ya, yang sudah selesai sudah paham semuanya, silakan leave this group ya. Yang di sini yang belum selesai saja ya. Bye bye, see you next week guys ya. Yang sudah selesai. Yang belum selesai stay di sini ya. Mem mau tanya. Ya. Saya mau tanya. Tugas yang untuk selanjutnya ini nanti dipilih salah satu aja ya, Mem, dari 5 soal itu. Ya, dari salah satu aja dari 5 topik itu. Yang mana yang menarik buat kalian, oke? Ya. Baik, Mem. Yes, yang sudah selesai ini coba saya baca ya. Namanya si Jenny sudah, Andri Ayu sudah, Hakam sudah, Patricia Lubis sudah, Krosia juga sudah, Dela sudah, Rispa sudah, Angel sudah, Christina Dasut sudah, Yohana juga sudah. Silakan leave this group ya. Yang belum boleh stay. Thank you, Ma'am. Yeah, you're welcome. Thank See you you, next ma'am. week. Thank you. See you next week. See you next week. Nah, yang belum masih stay di sini ya. Kerjakan kuisnya yang ada di Spada. Saya sudah tinggal login Spada. Kemudian tinggal di ini. Karena sempat keluar ya, karena jaringan paling sudah tahu ya. Kuisnya sudah ada. Apa sedang mengerjakan? Iya, Ma'am. Ya, lagi mengerjakan Sedang ya. mengerjakan. Ya, oke, saya tunggu. Oke. Mem, saya sudah, Mem. Ya, silakan leave this group Diana. Sudah tahu tugasnya ya? Sudah, Mem. Thank you. Ya, ada ya. See you. See you. Mem, saya sudah, Mem. Ya, silakan leave this group Octaviana. Yes, Mem. Thank you. See you next week ya. See you, Mem. Saya juga sudah, Mem. Alright, Rani. Sudah tahu apa yang dikerjakan buat minggu depan ya, semuanya ya? Ya, Mem. Oke, see you next week. Oh, karena sudah selesai karena? Iya, Mem. Oh, sudah ya. Oke. Oke, itu tugasnya sudah saya upload di Spada, silakan dicek. Oke? Oke, Mem. Ya, see you next week, Kana. See you.